Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul budidaya lele Pak Juna. Ini mulai dari bidang perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang strategis di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjadikan bidang perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu menyediakan komoditas pangan, lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengembangan perikanan budidaya di suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan lahan, letak geografis, kondisi alam, dan ketersediaan sumber daya manusia. Budidaya ikan lele sakuriang atau Clarias gariatinus telah dilakukan oleh pembudidaya ikan di Dusun Rukeman, Padukuhan Mantirto, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan tersebut cukup berarti dalam menopang ekonomi keluarga. Namun sayangnya, kelompok pembudidaya ikan tersebut umumnya masih melakukan pendederan ikan lele sakuriang secara tradisional, terutama dalam menjaga kualitas media budidaya. Selain itu, kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan juga kurang diperhatikan. Pakan yang diberikan terkadang kurang sesuai dengan kebutuhan gizi yang diperlukan oleh benih ikan. Di sisi lain, benih ikan lele sakuriang atau Clarias gariatinus yang berukuran relatif kecil, organ tubuhnya belum berfungsi secara optimal, sehingga daya tahan tubuhnya rendah dan mudah terserang penyakit. Akibatnya pertumbuhannya terganggu sehingga sering terjadi kematian pada tahap pendederan pertama dan kedua. Selain itu, sisa pakan tambahan buatan juga dapat menurunkan kualitas media budidaya, terutama meningkatkan kandungan amonia. Craig dan Helfrich berpendapat bahwa kandungan amoniak sangat berpengaruh dalam budidaya, mengingat amoniak dalam perairan bersifat toksik dan bahkan bisa mematikan ikan. Selanjutnya, organisme akuatik umumnya membutuhkan protein yang cukup tinggi dalam pakannya. Namun demikian, organisme akuatik hanya dapat meretensi protein sekitar 20-25%, dan selebihnya akan terakumulasi dalam air. Metabolisme protein oleh organisme akuatik umumnya menghasilkan amoniak sebagai hasil ekskresi. Pada saat yang sama, protein dalam fesis dan pakan yang tidak termakan akan diuraikan oleh bakteri menjadi produk yang sama. Dengan demikian, semakin intensif suatu kegiatan budidaya akan diikuti dengan semakin tingginya konsentrasi senyawa nitrogen, terutama amoniak dalam air. Terbatasnya sumber daya alam seperti air dan lahan menjadikan intensifikasi sebagai pilihan yang paling memungkinkan dalam meningkatkan produksi budidaya. Berbagai upaya untuk mengembangkan perikanan budidaya, terutama pada sistem intensif, hingga kini masih terus dilakukan, mengingat sistem tersebut masih terkendala oleh berbagai masalah, diantaranya buangan limbah aquaculture, penggunaan tepung ikan sebagai bahan baku, pakan buatan, serta penyebaran penyakit. Teknologi probiotik merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi masalah kualitas air dalam aquaculture yang diadaptasi dari teknik pengolahan limbah domestik secara konvensional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aplikasi teknologi probiotik berperan dalam perbaikan kualitas air, peningkatan biosecurity, peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi pakan, serta penurunan biaya produksi melalui penurunan biaya pakan. Metodenya responden yang kami gunakan untuk penelitian ini domisili Provinsi Yogyakarta yang terletak di Kabupaten Bantul. Kami melakukan survei secara offline atau datang langsung ke tempat usaha ternak lele Pak Juna. Pada pekan pertama, kami melakukan kajian pada responden untuk menggali informasi mengenai neraca usaha yang terdiri dari data aset, modal, dan data-data jenis biaya dan pendapatan usaha. Kemudian pada pekan kedua, kami menyediakan buku jurnal untuk responden memberi informasi dan data mengenai usaha tersebut. Selanjutnya, setelah kami mendapatkan catatan pada buku jurnal, kami memulai memuatkan data tersebut ke buku besar, dan terakhir kami memulai menyusun laporan keuangan dari usaha ternak lele Pak Juna. Oke, dari survei UMKM ternak Pak Juna, ini telah kami susun laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan keuangan modal, dan neraca. Dalam laporan laba rugi tercantum bahwa UMKM ini memiliki penjualan senilai 1 juta. Kemudian disertai dengan rincian dana pengeluaran seperti pinjaman modal sebanyak 800.000, bibit ikan lele 500.000, obat jamur 30.000, probiotik 30.000, pelet ikan 300.000, susu penggemuk itu 30.000, pakan alternatif 40.000, gaji karyawan itu 40.000, biaya angkut penjualan itu 20.000, dan biaya listrik itu sebesar 240.000. Nah, dari hasil perhitungan seperti ini terbentuklah susunan jurnal khusus yang terdiri dari jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Setelah seperti ini kami susun sebagai rekapitulasinya, dan kemudian kami buat buku besarnya seperti ini. Kemudian tersusun neraca saldo sebanyak 5.690 dan neraca dan jurnal penyesuaian sesuai dari hasil wawancara yang kami lakukan. Kemudian terbentuklah hasil kertas kerja dari peternakan lele Pak Juna. Dari hasil kertas kerja ini terbentuklah laporan keuangan
Di antaranya seperti berikut ini. Itu laporan keuangan. Kita lihat di sini, Ternak Lele Pajuna menghasilkan laba bersih sebelum pajak itu sebesar 170.000, di mana laba ini berpengaruh kepada modal akhir yang dimiliki oleh Pak Juna, itu sebesar 4.170.000. Nah, untuk lapor keuangan modal itu terbentuk seperti berikut. Itu kas terdapat 2.410.000, persediaan tersedia 500.000, perlengkapan 150.000, dan peralatan 150.000. Kemudian biaya akumulasi depresiasi peralatan itu sebesar 150.000. Jika dijumlahkan itu sebesar 4.810.000. Dan untuk pasipannya itu sendiri terdapat utang dagang sebesar 600.000 dan utang gaji kepada karyawan itu sebesar 40.000. Ditambah dengan modal Pak Juna yang akhir tadi, ditemukan total pasipannya itu 4.810.000. Maka dikatakan laporan keuangan ini bersifat balance. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.